Sabar lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita turun-temurun menyebar dari jalan Bilalange Bacukiki Parepare. Sebuah cerita biasa tentang pengganggu jalanan yang mencelakakan orang. Cerita ini membuat orang melakukan ritual agar tidak diganggu makhluk gaib. Membunyikan klakson misalnya. Meski biasa, tetap saja cerita ini membuat kami penasaran. Mengapa ada makhluk mengganggu jalanan manusia? Kejadian di luar logika kerap terjadi di Jalan Bilalange, Kecamatan Bacukiki, Parepare. Konon orang-orang yang melintasi jalan ini kerap sekali pandangan matanya seperti dialihkan hingga tersesat. Seperti apa kisahnya? Assalamualaikum, Bapak. Ya, Bapak, sebetulnya sejarahnya jalan ini seperti apa sih? Kenapa orang-orang yang melintasi jalan ini sampai tersasar? Biasa kue saya tahu ya. Biasa angkat nggak makmur. Selain kesasar, apakah pernah ada pengendara yang hingga terjadi kecelakaan? Iya. Kayak gitu juga murid. Oke, biasa. Oh iya, katanya Mbak sering terjadi sedemikian rupa. Katanya di bagian-bagian atas sana sampai sini. Kadang sementara orang jalan jatuh lewat, dia kira apa begitu. Dan kenapa setiap orang yang melintasi pohon ini harus membunyikan klakson sebagai bentuk penghormatan? Itu alasannya karena apa? Muka yang punya rumahnya ya sebenarnya rumahnya maka kalau kami dengan lemak betul ada pan kena di. Dan apa sak bireke? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Iya, Mas Mandra, kita udah sampai di jalan ini. Kira-kira kita akan mengungkap apa ini? Insya Allah kita akan mengungkap nanti apa yang dibilang Bapak ini. Apakah benar ada yang namanya penjaga di lokasi ini atau bagaimana? Tapi insya Allah kita akan tahu saat ini. Insya Allah. Dengan melalui proses mediasi tentunya ya? Iya, gitu. Insya Allah. Kini, waktunya mengorek informasi lewat mediumisasi. Assalamualaikum. Kenapa? Apa keuntungan Anda mengganggu orang-orang yang melintasi jalan ini? Paul. Kenapa alasannya? Itulah perasaan kami. Mana ketua si makro kebiasaan tak? Tulisan gue tahu. Senangnya seperti apa? Ya mereka terjatuh. Seperti apa kesenangannya? Keuntungan apa yang Anda dapatkan hingga Anda merasa puas terhadap itu semua? Mereka tergeletak. Bagaimana caranya Anda membuat mereka terjatuh atau tersesat itu bagaimana caranya? Aku tak kata mereka. Kenapa? Biar bisa mereka ke pelajaran. Pelajaran seperti apa? Untuk itu lebih menghormati tempat ini. Menghormati dengan cara seperti apa? Kan mereka tidak paham dengan keberadaan Anda. Iya, jangan lewat. Anda itu senang nggak kalau manusia takut pada Anda? Ya. Anda mengganggu orang-orang yang lewat sini itu sendiri atau dibantu dengan yang lain? Beberapa teman saya. Oh banyak ya? Iya. Mereka mengganggu seperti apa? Hanya membutakan mata-mata mereka. Orang macam apa yang bisa Anda ganggu? Siapa saja. Orang-orang yang membaca doa, apa bisa Anda ganggu juga? Kami takut dengan itu. Takut, berarti tidak semua orang bisa Anda ganggu tentunya.
Iya kan? Berarti orang-orang yang Anda ganggu, orang-orang yang lupa dengan berdoa. Lalu bentuk penghormatan seperti apa yang Anda harapkan? Memberi salam seperti apa? Kan mereka tidak tahu Anda ada di sini. Kalau orang tidak tahu Anda, apakah mereka wajib memberi salam? Mereka harus tahu. Kan alamnya udah berbeda. Mereka tidak melihat Anda atau teman-teman sejenis Anda. Lalu apabila ada orang-orang yang telah memberikan penghormatan atau salam, apakah Anda tetap mengganggu? Siapa kamu? Sebutkan nama Anda siapa? Kenapa kami tidak boleh mengetahui siapa Anda? Buat apa? Ya, karena Buat apa? saya ingin tahu siapa Anda. Hah? Sejak kapan Anda berada di sini? Udah lama? Wujud Anda seperti apa? Nggak perlu. Kenapa? Berwujud orang, sosok, atau binatang? Nggak perlu Anda tahu. Kenapa? Hah? Mama tidak boleh tahu, dia tidak boleh tahu. Apa perlu? Kalau yang anak-anak kecil itu yang katanya banyak suara anak kecil itu Anda tahu juga di sini. Itu anak-anak Anda? Iya. Kenapa sih mereka juga ikut mengganggu, memanjat-manjat pohon, berdiri? Mereka tidak tahu apa-apa. Anda ini paham nggak sih kalau kita beda dunia? Anda paham? Mereka bermain. Tapi Anda memahami kalau memang kita berbeda alam. Lalu kenapa harus masih mengganggu, saling mengganggu? Mereka tidak mengganggu. Ya, lalu Anda Kenapa Anda harus sendiri mengganggu? kenapa tetap bertahan untuk mengganggu orang-orang yang melintas di tempatnya? Apakah orang yang tidak tahu pantas disebut salah? Mereka tidak menghormati. Mereka harus menghormati tempat ini. Maksudnya apa? Tidak menghormati? Apakah mereka meremehkan Anda yang di sini? Atau ngebut atau mereka gimana? Hanya lewat aja dengan penghormatan. Ya itulah. Tadi kan seperti saya bilang, mereka lewat aja karena mereka tidak tahu keberadaan Anda. Itu mereka harus tahu. Lalu kenapa harus Anda memberi kekuatan di pohon ini? Kenapa harus di pohon ini? Ini adalah tempat tinggal saya. Tempat tinggal Anda bersama keluarga Anda. Ya. Inilah rumahku. Jangan ganggu. Tapi Anda juga jangan ganggu lagi. Gimana kalau kami minta Anda tuh tidak mengganggu orang yang di sini? Siapapun orangnya. Gimana? Kenapa sih? Anda ini egois banget gitu. Tapi di dunia kami Anda itu disebut egois tau. Nggak mau diganggu tapi maunya ganggu. Kalau orang nggak tahu gitu loh. Mereka harus tahu. Jangan kemana-mana, Tahu dari mana kan? tetap di Dua Dunia. Tahu dari mana kan wujud Anda tidak bisa dilihat oleh semua orang. Mereka harus tahu tempat ini. Memangnya kamu mau dihormati? Ya begitu. Buat apa menghormati makhluk semacam kamu? Atau Anda ingin dipindahkan aja biar tidak ada lagi korban selanjutnya? Ini rumahku. Anda ini suka ditakuti ya? Seneng kalau orang takut. Ingin sekali dihormat. Kenapa? Anda ini sejenis apa sih? Masalah. Tanya-tanya. Mereka akan tahu dengan sendirinya. Ya dengan cara seperti apa mereka tahu dengan sendirinya? Sama-sama beritahu mereka akan tahu. Caranya seperti apa? Mereka akan paham. Bahwa tempat ini harus dihormati. Kalau kami manusia menghormati, maka kami menghormati ciptaan Allah. Bukan berarti itu menghormati Anda. Bukan itu berarti takut kepada Anda. Dulu memang sudah ada jalan ini. Ya. Kata dulunya apa sih tempat ini? Kok Anda memilih menempati tempat ini? Tempat ini nyaman bagi saya. Iya, kenapa memilih tempat ini? Tempat ini sangat nyaman bagi saya dan keluarga saya.
Saya akan tinggal di sini. Inilah rumah saya, tempat saya dan anak-anak saya. Iya. Ya. Bisa nggak kamu berhenti untuk mengganggu manusia? Apa urusan kamu? Karena kami ini tidak takut sama kamu, dan kami lebih takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu salah. Ya. Lepaskan saya. Takut sama Allah? Takut? Tapi kenapa kamu masih mau mengganggu manusia? Itu sama mereka. Salam mereka. Kalau Anda menghormati tempat ini, kami tidak akan mengganggu. Itu alasan Anda ya? Kami tidak minta banyak, hanya untuk menghormati tempat ini. Oh, cuma tempat ini. Anak-anak kami sering berkeliaran. Anda harus menghormati tempat ini. Disinilah tempat memang anak kami. Anda harus menghormati tempat ini. Tak lama, mediator sadar. Namun, kami masih butuh informasi lagi. Jangan dekat-dekatan. Munduran. Siapa Anda? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Ini tiga asata. Halo Mbak, gue. Ya, keperangan nggak gampang. Waktu pelang asata, tiga asata. Tiga siapa nama anta? Liga Septa. Tiga asata. Anda perlu saya coba lewat di sini. Tapi Anda tidak tahu kenapa orang-orang yang lewat sini matanya selalu dialih. Tiga siapa nama anta? Liga Septa. Tiga asata. Anda perlu saya coba lewat di sini. Tapi Anda tidak tahu kenapa orang-orang yang lewat sini matanya selalu dialihkan. Anda tahu penyebabnya karena apa? Kata saya coba lewat. Anda tidak tahu sejarahnya tempat ini juga? Kalau Anda asalnya di mana? Ya mundur kota NTB. Lalu Mak. Lalu dia tahu sejarah dari tempat ini? Iya. Lalu Mak nama paling mana tahu Oh iya. Dapat pakai tahu. Iya. Tahu nggak makhluk yang bertempat di sini apa aja? Iya. Agak Suka kuangin mengganggu gue. siapa? Agak kuang ikut. Bisa gero tuh 5 ganggu, ikut kurang ganggu tahun lalu. Sama. Di kuburan ini tak pernah mengkoro. Pesan nih. Iya. Penyebabnya sering terjadi orang-orang kesini. Agak miton nakui penyebab nakui. Tuli biasa kutu kapal lalu. Nang kata udah kayaknya agak kecelakaan. Maka itu. Dia nama ngarat kon lalu. Dia nama ngarat kon lalu. Tapi kami masih berusaha menggali informasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga makhluk ini mau berbagi cerita dengan kami. Ada dampak ki, angkat di ukur, melodi misai kepada ata. Ini jadi. Iya. Anda mengerti sejarah dari tempat ini, jalan ini? Kenapa orang yang melewati jalan ini sering matanya dialihkan sehingga terjadi kecelakaan? Itu karena apa? Ada keberusahaan dengan gaya dan nukoi. Kenapa pandangannya dialihkan hingga tersasar? Kan sebetulnya mereka tidak berbuat salah kan? Karena aku mencuri koi. Karena boleh alasan boleh Apakah Anda punya kekuatan sehingga bisa menyebabkan itu semua, atau Anda menyuruh makhluk bangsa Anda? iya Pak. Iya. Boleh saliwang. Tamu koi. Boleh saliwang. Malingnya ngomong tahu. Tamunya maksudnya apa? Tingkah beri. Tapi adakah orang-orang tertentu yang memang menjadi target Anda? Ada masalah masih motor. Mapalah yodo. Kau pakitan. Pancanya lekana.
yang ngebut. Tapi kalau orang yang membaca doa tidak mungkin bisa Anda alihkan kan pada mereka? Insya Allah. Kalau ada yang begitu, ya. Tapi tidak pernah ada korban, maksudnya hingga hilang nyawa. Nyawa ibu ta'ala bisa. Kalau Anda sendiri sebetulnya jenisnya apa nih? Yang pikiran iya tuh motoan Siapa nungurut tak? anda nira tuh tahu lagi ngondoi. Soalnya kenapa orang yang lewat sini harus memberikan perhatian berupa klakson harus dibunyikan, itu karena apa? Kenapa harus seperti itu? Dia tuh semua kelas dia misalnya Kalau orang tidak tahu Tidak masalah ya? masalah kan, asal dia tidak ngebut dan selalu ingat sama Allah. Dan bisa gak Anda memberi tahu kepada makhluk-makhluk sebangsa Anda untuk tidak mengganggu lagi siapapun orang yang melewati atau melintasi jalan ini? Anda sendiri tinggal di mana? Makhluk ini masih punya banyak informasi buat kami. Kalau yang perwujudan anak-anak kecil suka manjat-manjat pohon atau melintasi jalan ini itu Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Kalau yang perwujudan anak-anak kecil suka manjat-manjat pohon atau melintasi jalan ini itu Anda kenal? Tapi gangguannya hanya mengalihkan pandangan mata kan? Tidak pernah ada yang ikut naik di dalam kendaraan. Bentuk rumah Anda itu seperti apa? Makhluk ini punya banyak cerita untuk kami. Berapa banyak anak cucu Anda itu? si bawa ke anakku apa Anda juga mempunyai kehidupan seperti kami. Lalu kawasan Anda, tempat Anda ini dari mana sampai mana? Kesan meyakinkan, tapi tetap saja kami tak mudah percaya. Bisa juga kan kecelakaan yang terjadi ini karena struktur jalannya yang memang sempit dan cukup berliku-liku. Mungkin juga kecelakaan yang terjadi itu bukan karena faktor dari makhluk-makhluk sebangsa Anda, karena kelalaian mereka mengebut. Dia sama-sama korban. Biasa katanya dia bukan makhluk sini yang ganggu, cuma jatuh karena pengaruh jalan. Oke. Jadi Anda juga setuju kan? Karena faktor dari struktur jalannya. Ada pesan untuk kami? kok malam gue hampir sampai Kalau kita lihat pemerintah makanan ada kemparan lalu awan ini mbak, kalau kita lihat di sini, cacan aku biasanya aja apalagi di gym di senang Berbuat tidak benar itu maksudnya apa? biasa lampu itu lalu malu dong dan minuman minuman katanya hukum ini biasa di pasar lama mana ini Tapi berbuat tidak senonoh itu tidak pernah terjadi di sini. biasa kursi di border border lagi sudah berlaku Terima kasih. Assalamualaikum. ya nanai suruh ni semuanya kayak ya nanai ngandoi suruh ni semuanya gue kami goreng ini iya anak tondroy. Oh iya, insya Allah level itu kamu itu. Jadi tak dampaknya balik sorok lampu zonik yang kondong mata ambil mengata. Sekarang dia pamit meninggalkan Raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediumisasi kami lanjutkan kembali. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami? Assalamualaikum. Namun, sepertinya ada yang tidak beres dengan cara kami. Assalamualaikum.
makhluk yang masuk raga mediator tidak mau berbagi informasi. Assalamualaikum. Allah. Ya, Mas Mandra, memang di jalan ini sering sekali ya pandangan orang-orang yang mengendarai kendaraan di sini itu sering dialihkan. Tetapi makhluk di sini kan sudah memberitahu tidak semua orang bisa mereka ganggu. Ini orang-orang yang lalai, yang mengebut, yang lupa akan adanya Allah, yang lupa berdoa. Kalau menurut Mas Mandra sendiri seperti apa nih? Ya itu aja bagi kita yang beragama Islam. Cuman satu pesan. Sebelum jika Anda kepengen bepergian atau menaiki kendaraan, seharusnya sebelum naik di kendaraan Anda harus ingat bahwa tiada yang kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah tadi penuturan makhluk yang ada di sini, bahwa juga tidak semuanya orang yang saya ganggu. Orang yang saya ganggu hanya yang lupa adanya Allah. Ya. Gitu. Ya, terima kasih. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang menjadi target Anda. Ada masalah mana sih Tapi kalau orang yang membaca doa tidak mungkin bisa Anda alihkan kan pandangan mereka? Insya Allah.